langit Tel Aviv malam itu berubah menjadi neraka. Api menjilat gedung-gedung tinggi, sirene meraung tanpa henti, dan di tengah kekacauan itu, konvoi sang Perdana Menteri melaju panik menembus gelapnya kota. Namun maut sudah menunggunya di setiap sudut jalan. Ledakan pertama mengguncang bumi, kaca mobil pecah, dan tubuh para pengawal terhempas bagai daun kering. Suara tembakan menggema, disusul jeritan perintah yang tertelan oleh kobaran api. Tak ada lagi keamanan, tak ada lagi kekuasaan. Yang tersisa hanyalah ketakutan seorang pemimpin yang dulu merasa tak terkalahkan. Dan ketika langit merah menyala di atas Tel Aviv, dunia menyaksikan kejatuhan paling tragis dalam sejarah Israel. Inilah akhir dari kesombongan yang menantang kehormatan bangsa lain. Kalau kamu bangga jadi bangsa yang berani melawan kesombongan dan berdiri di sisi kebenaran, tekan like, subscribe, dan komen. Sekarang juga, tunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah tunduk pada arogansi siapapun. New York, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ruangan megah itu penuh dengan warna-warna bendera dunia. Suara terjemahan simultan bergema lembut di telinga para delegasi. Udara terasa formal, tegang, namun penuh wibawa. Hari itu, dunia menantikan pidato Perdana Menteri Israel yang dijadwalkan untuk berbicara tentang perdamaian Timur Tengah, atau setidaknya, begitu yang tertulis dalam agenda resmi. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu beberapa menit, pidato itu akan menjadi ledakan diplomatik terbesar abad ini. Ketika nama Perdana Menteri Israel dipanggil, kilatan kamera membutakan pandangan. Ia melangkah naik ke podium dengan penuh keyakinan. Setelan jas hitamnya tampak rapi, wajahnya tenang tapi mata tajamnya menyimpan sesuatu. Beberapa diplomat memperhatikan dari kejauhan, terutama delegasi Indonesia yang duduk di barisan tengah, berdampingan dengan perwakilan negara-negara ASEAN. Mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi, kata-kata pria itu akan menjadi peluru yang menghantam kehormatan bangsa mereka. Dunia berbicara tentang perdamaian, ujarnya lantang, dengan suara bergetar tapi penuh keangkuhan. Namun mari kita jujur, perdamaian tidak akan pernah tercapai jika masih ada negara yang berpura-pura suci, padahal menampung kebencian terhadap kami. Indonesia misalnya, telah lama menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Atas dasar apa? Kebencian, ketidaktahuan, atau kemunafikan. Kalimat itu menusuk seperti belati. Ruangan yang semula ramai langsung membeku. Beberapa delegasi spontan menoleh ke arah perwakilan Indonesia. Seorang diplomat muda di barisan ASEAN terdiam, tangan yang memegang pena bergetar hebat. Kamera televisi internasional langsung menyorot wajah delegasi Indonesia. Beberapa dari mereka saling berpandangan, wajah tegang, mata berkaca-kaca menahan amarah. Namun Perdana Menteri Israel belum berhenti. Ia melanjutkan dengan nada lebih tajam, penuh ejekan yang dibalut retorika politik. Kami tidak butuh pengakuan dari negara yang bahkan tidak mampu menjaga integritasnya sendiri di dalam negeri. Mereka bicara tentang kemerdekaan Palestina. Tapi apakah mereka sadar, di rumah mereka sendiri masih ada penindasan, ketimpangan, dan kebohongan moral? Dunia harus tahu siapa yang sebenarnya bersembunyi di balik topeng solidaritas palsu itu. Serentak, terdengar gumaman dari berbagai sudut ruangan. Delegasi Arab bangkit dari kursinya. Wakil Mesir dan Turki menatap tajam ke arah podium. Beberapa diplomat barat menunduk, pura-pura sibuk dengan catatan mereka. Suasana berubah mencekam. Penerjemah di bilik kaca bahkan sempat kehilangan kata. Suaranya terputus di tengah kalimat. Ketua sidang mengetuk palu, mencoba menenangkan situasi. Mr. Prime Minister, please. Tapi suara itu tenggelam di antara kegaduhan. Kamera berita internasional menyiarkan langsung adegan itu ke seluruh dunia. Di layar televisi, wajah Perdana Menteri Israel tampak sombong, seolah menikmati setiap detik ketegangan yang ia ciptakan. Delegasi Indonesia akhirnya berdiri. Dengan langkah mantap tapi wajah menegang, mereka berjalan keluar ruangan tanpa sepatah kata. Beberapa perwakilan negara Asia mengikuti mereka, tanda solidaritas yang mengejutkan banyak pihak. Saat pintu besar aula PBB tertutup di belakang mereka, dunia baru menyadari bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi. Sementara itu, Perdana Menteri Israel menatap ke arah pintu yang baru tertutup itu dengan senyum tipis. Kebenaran memang menyakitkan, katanya dingin, lalu melanjutkan pidatonya seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi di luar sana, media internasional sudah menunggu. Mikrofon-mikrofon diarahkan ke wajah para diplomat yang baru keluar. Seorang reporter CNN berteriak, apakah Indonesia akan menanggapi pernyataan itu? Tapi tidak ada jawaban. Hanya langkah cepat dan wajah murka yang menandakan bahwa badai baru saja dimulai.
Beberapa jam kemudian, berita itu meledak di seluruh dunia. Judul-judul besar memenuhi layar media. Perdana Menteri Israel singgung Indonesia di sidang PBB. Ketegangan diplomatik memanas. Delegasi Indonesia tinggalkan ruangan. Reaksi dunia atas pidato kontroversial Israel. Di Jakarta, pagi itu mendadak berubah tegang. Kantor Kementerian Luar Negeri penuh aktivitas. Telepon berdering tanpa henti. Sementara di media sosial, gelombang kemarahan rakyat Indonesia membuncah. Tagar Ni Boykot Israel dan I Bela Negeri langsung menjadi trending dunia dalam hitungan jam. Rakyat menonton potongan video dari pidato itu. Mereka melihat wajah pemimpin Israel berbicara dengan nada merendahkan dan mendengar dengan jelas kata kemunafikan. Hati mereka terbakar. Di berbagai kota masyarakat turun ke jalan. Dari Jakarta, Bandung, Surabaya hingga Aceh. Ribuan orang berkumpul membawa bendera merah putih dan bendera Palestina berdampingan. Harga diri bangsa bukan untuk diinjak. Teriak orator di atas mobil komando. Suara takbir menggema bersamaan dengan amarah yang mendidih. Sementara itu, di markas besar PBB, para diplomat bergegas mengadakan rapat darurat tertutup. Banyak negara menyatakan keberatan terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel. Wakil Sekjen PBB menegaskan bahwa pidato itu telah melanggar etika diplomasi internasional. Namun Israel bersikeras tidak akan menarik ucapannya. Kami hanya menyampaikan fakta. Ujar juru bicara mereka dengan nada dingin. Di sisi lain dunia, Perdana Menteri Israel kembali ke hotel mewahnya di Manhattan. Dari jendela kamar yang menghadap Central Park, ia menatap keluar sambil meneguk kopi hitam. Di meja, ponselnya bergetar tanpa henti. Panggilan dari penasihat politik, menteri luar negeri, dan bahkan dari dalam negerinya sendiri. Daminya pena menjom. Ia tahu tindakannya hari ini akan mengguncang dunia. Tapi itu memang yang ia inginkan. Dalam pikirannya, kekacauan adalah alat untuk mengalihkan perhatian dari krisis internal yang mulai menekan pemerintahannya. Namun yang tidak ia duga, dampak ucapan itu akan jauh lebih besar dari sekadar gelombang protes diplomatik. Karena malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, rakyat Israel sendiri mulai terpecah. Di Tel Aviv, ribuan orang mulai turun ke jalan. Mereka tidak protes terhadap Indonesia, tapi terhadap pemimpinnya sendiri. Dia sudah gila, teriak seorang warga dalam wawancara di televisi lokal. Kita sudah cukup punya musuh di luar sana, mengapa harus menambah lagi? Polisi berusaha membubarkan massa, tapi jumlah mereka terus bertambah. Jalan-jalan utama berubah menjadi lautan manusia yang menuntut satu hal: pengunduran diri sang Perdana Menteri. Sementara media internasional terus menyiarkan ulang pidato itu dari berbagai sudut, dunia mulai menilai bahwa ini bukan sekadar kesalahan diplomasi, ini adalah provokasi global. Negara-negara di Timur Tengah mulai mengeluarkan kecaman keras. Uni Eropa meminta klarifikasi. Bahkan sekutu dekat Israel pun terlihat canggung. Dalam tempo 24 jam, pidato yang awalnya hanya beberapa menit itu menjelma menjadi krisis politik internasional. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Indonesia berdiri tegak, tidak dengan amarah yang membabi buta, tapi dengan wibawa yang menusuk. Pemerintah Indonesia merilis pernyataan resmi. Indonesia tidak akan membalas penghinaan dengan kebencian. Namun, kami tidak akan pernah diam terhadap penghinaan terhadap kehormatan bangsa ini. Kata-kata itu menggema di dunia maya, diterjemahkan ke puluhan bahasa, disebarkan ke seluruh dunia. Dunia tahu badai ini belum berakhir. Sebuah ketegangan baru telah lahir, dan semuanya berawal dari satu pidato, satu kesombongan, satu kalimat yang mengubah arah sejarah. Di ruang hotelnya yang sunyi, Perdana Menteri Israel mematikan televisi dan menatap bayangannya di cermin. Senyumnya tipis, tapi matanya menyiratkan sesuatu. Kesadaran bahwa ia baru saja menyalakan api yang tidak akan mudah padam. Dunia akan berbicara tentangnya, tapi mungkin untuk alasan yang tidak pernah ia harapkan. Langit New York malam itu tampak kelabu, seolah menandai permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar pidato politik. Dunia baru saja menyaksikan bab pertama dari kekacauan yang akan mengguncang Israel dari dalam. Dan semua bermula dari kata-kata yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Tel Aviv malam itu berubah menjadi lautan manusia. Udara panas bercampur dengan teriakan kemarahan yang menggema dari setiap sudut kota. Di jalan utama Kaplan Street, ribuan warga memenuhi ruas jalan, membawa spanduk besar bertuliskan, "Turunkan Perdana Menteri," dan "Kami malu jadi rakyatmu." Awalnya hanya sekelompok kecil mahasiswa dan aktivis yang turun ke jalan, namun dalam hitungan jam, massa membengkak menjadi gelombang raksasa.
Dari balkon apartemen hingga jembatan layang, semua mata tertuju pada satu arah. Pusat kota, tempat api perlawanan mulai menyala. Langit Tel Aviv malam itu bukan lagi milik bintang. Ia dikuasai oleh nyala api, oleh asap tebal yang naik dari ban-ban terbakar dan kendaraan yang dibalikkan massa. Suara siren ambulans dan mobil polisi saling bersahutan, beradu dengan teriakan ribuan orang yang marah. Di antara mereka, wajah-wajah muda tampak berani namun dipenuhi kekecewaan. Mereka bukan pemberontak, bukan pula pengkhianat. Mereka adalah rakyat yang muak melihat pemimpinnya mengobarkan kebencian dan mempermalukan bangsanya sendiri di hadapan dunia. Seorang wanita paruh baya, dengan suara serak akibat berteriak sepanjang hari, berdiri di atas tong besi dan berteriak ke arah kerumunan. Dia telah memalukan kita semua. Dunia sekarang menatap Israel bukan karena kekuatan, tapi karena kebodohan. Sorak-sorai membalasnya. Massa bergemuruh, dan semakin banyak orang datang membawa obor, poster, dan pengeras suara. Di layar raksasa di salah satu gedung, siaran berita menampilkan wajah Perdana Menteri saat berpidato di PBB, dan setiap kali wajah itu muncul, hujan botol plastik terlempar ke udara disertai sumpah serapah. Di markas polisi, situasi dianggap darurat nasional. Komandan keamanan memberi perintah untuk tidak menggunakan peluru tajam. Tapi pasukan di lapangan mulai kehilangan kendali. Batu, botol, dan bom molotov beterbangan. Di salah satu persimpangan, sebuah mobil polisi terbakar. Warnanya menyala merah menyilaukan. Api memantul di kaca gedung-gedung tinggi, membuat kota itu tampak seperti neraka yang menyala di bawah langit malam. Di tengah kekacauan itu, media internasional menyiarkan langsung. Jurnalis dari BBC, CNN, dan Al Jazeera berdiri di antara kerumunan sambil melaporkan situasi. Kami berada di pusat kota Tel Aviv, di mana ratusan ribu warga Israel menuntut pengunduran diri Perdana Menteri mereka. Suara reporter itu nyaris tenggelam oleh teriakan massa. Dunia menyaksikan, negara yang selama ini dikenal kuat, kini bergetar dari dalam. Namun di balik massa yang marah, ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar protes politik. Itu adalah perasaan malu nasional, luka yang menetes dari ucapan pemimpin mereka sendiri. Banyak warga yang turun ke jalan bukan karena benci terhadap pemerintah, tapi karena mereka takut bahwa dunia akan membenci seluruh rakyat Israel atas kesalahan satu orang. Seorang pemuda membawa papan bertuliskan, dia bicara atas namanya sendiri, bukan atas nama kami. Papan itu diangkat tinggi, diikuti ribuan lainnya yang meneriakan hal serupa. Dari balkon istana pemerintah, Perdana Menteri menatap pemandangan itu melalui jendela kaca. Di luar, lautan manusia menuntut kepalanya. Suara teriakan menembus kaca tebal. Para pengawalnya sibuk, telepon berdering tanpa henti, laporan datang dari seluruh penjuru negeri. Protes tidak hanya di Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, dan Beersheba juga menyala. Dalam beberapa jam, lebih dari 700.000 warga turun ke jalan, menjadikannya demonstrasi terbesar dalam sejarah Israel modern. Namun Perdana Menteri tetap berdiri tenang. Mereka tidak mengerti. Katanya pelan, suaranya serak tapi penuh ego. Aku melakukan ini demi bangsa. Di ruang bawah tanah gedung kabinet, rapat darurat digelar. Menteri Pertahanan menatap layar yang menampilkan peta kerusuhan nasional. Kita kehilangan kendali, katanya keras. Pasukan kita kelelahan, moral jatuh, dan sebagian mulai menolak perintah. Wajah-wajah pucat terpampang di ruangan itu. Tak seorang pun berani menatap langsung mata pemimpin mereka. Ada ketakutan, tapi juga kebencian yang mulai tumbuh diam-diam. Sementara itu di luar, kerumunan semakin tak terkendali. Polisi anti huru-hara membentuk barikade, tetapi massa mendorong dengan brutal. Jeritan pecah, gas air mata dilempar, dan udara langsung penuh dengan asap putih yang menyakitkan mata. Beberapa orang terjatuh, beberapa pingsan, tapi tak ada yang mundur. Mereka maju lagi, berteriak dengan satu suara, satu tuntutan. Turunkan dia! Sekarang, di sisi lain kota, kelompok veteran militer ikut turun ke jalan. Mereka mengenakan seragam tua mereka, membawa medali dan bendera. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan bekas luka di pipi, berbicara di depan kamera. Kami berjuang demi kehormatan negara ini. Bukan demi seorang pemimpin yang mempermalukan kita di depan dunia. Ini bukan lagi tentang politik, ini tentang martabat bangsa. Kata-katanya menyulut emosi ribuan orang. Sementara di luar negeri, kecaman terus berdatangan. Negara-negara Arab menyerukan sanksi. PBB mengadakan sidang darurat membahas dampak pidato tersebut. Bahkan sekutu lama Israel di Eropa mulai mengambil jarak.
Dunia menilai bahwa krisis ini bukan sekadar reaksi emosional rakyat. Ini adalah ledakan akibat kesombongan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Di tengah malam yang semakin gelap, listrik di sebagian Tel Aviv padam akibat bentrokan di gardu utama. Suara generator darurat menggantikan keheningan. Lampu dari obor dan kobaran api menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa. Dari udara, Tel Aviv terlihat seperti lautan merah, berdenyut oleh kemarahan yang tak terbendung. Seorang jurnalis muda berdiri di tengah kerumunan sambil menyiarkan langsung melalui ponselnya. "Ini bukan lagi protes biasa," ujarnya dengan suara gemetar. "Ini adalah luapan emosi kolektif rakyat yang merasa dikhianati." Di belakangnya, bayangan api menari di udara, dan suara dentuman keras terdengar ketika toko-toko mulai dijarah oleh kelompok liar yang memanfaatkan kekacauan. Sementara itu, di markas militer, beberapa perwira senior mulai gelisah. Mereka melihat potensi kehancuran total jika situasi tidak segera dikendalikan. "Kalau ini terus berlanjut, pemerintah akan jatuh," kata salah satu jenderal dengan nada muram. Tapi di sisi lain, sebagian dari mereka justru mulai merencanakan sesuatu. Sebuah gerakan yang kelak akan mengguncang fondasi kekuasaan itu sendiri. Di apartemen sederhana di pinggiran kota, seorang ibu menatap televisi dengan air mata menetes. Putranya berada di antara ribuan massa malam itu. Ia tidak tahu apakah anaknya aman. Ia memeluk foto suaminya yang gugur bertahun-tahun lalu di medan perang, lalu berbisik lirih. "Untuk apa semua pengorbanan itu, jika kini bangsa kita hancur karena kesombongan satu orang?" Pukul 2 dini hari, kerusuhan mencapai puncaknya. Polisi kehilangan kendali penuh. Beberapa markas pemerintahan diserbu, kantor media pemerintah dilempari batu, dan arus informasi terputus di banyak wilayah. Di layar televisi internasional, dunia melihat Israel terbakar dari dalam, bukan oleh serangan luar, tapi oleh rakyatnya sendiri. Sementara itu, di ruang pribadinya yang sunyi, Perdana Menteri duduk sendirian. Suara teriakan dari luar seperti bergema di kepalanya. Ia menatap kaca jendela yang retak oleh lemparan batu. Bayangan dirinya tampak terbelah dua di pantulan kaca itu. "Mereka tak paham," gumamnya lirih, entah kepada siapa. Tapi di luar sana, rakyat sudah tak mau lagi paham. Mereka hanya tahu satu hal, pemimpin itu telah menghina dunia, mempermalukan negaranya, dan kini harus jatuh. Dan malam itu, di tengah kobaran api dan sirene yang menjerit tanpa henti, sejarah baru Israel mulai ditulis, bukan oleh pemimpinnya, tapi oleh tangan rakyat yang menolak diam. Dunia menatap, menahan napas, menyaksikan bagaimana satu pidato arogan berubah menjadi badai politik terbesar abad ini. Langit Tel Aviv yang biasanya terang oleh cahaya kota kini berubah menjadi kelam. Asap hitam mengepul dari berbagai sudut jalan, menutupi bintang-bintang malam, dan menenggelamkan aroma laut yang biasa terasa dari pantai barat kota itu. Di udara, helikopter militer berputar-putar rendah, sorotan lampunya menembus kabut asap, mencari pergerakan massa di bawah sana. Sirene meraung tiada henti, menandakan bahwa kota ini bukan lagi kota yang aman. Ia telah berubah menjadi medan perang. Di jalan utama Ben Yehuda, barisan polisi militer berdiri dengan tameng logam di tangan, pelindung wajah menutupi ekspresi mereka yang tegang. Di depan mereka, ribuan warga berteriak, menantang, mengguncang pagar pembatas yang dibuat seadanya. "Kami rakyat, bukan musuh!" teriak seorang pria muda yang wajahnya penuh jelaga. Namun di antara teriakan itu, batu dan botol mulai melayang. Dentuman pertama terjadi. Gas air mata dilepaskan ke udara. Bom suara meledak memekakkan telinga. Dalam sekejap, protes berubah menjadi bentrokan brutal. Massa berlarian, sebagian terbatuk-batuk sambil menutup wajah dengan kain basah. Beberapa jatuh tersungkur, tapi yang lain justru semakin maju. Mereka tidak lagi takut. Mereka marah. Asap tebal bercampur dengan jeritan dan suara kaca pecah. Di sepanjang trotoar, mobil-mobil terbakar satu persatu, menyalakan api yang menjilat langit kota. Kamera televisi menyorot semuanya. Tayangan langsung itu membuat dunia terhenyak melihat bagaimana kekacauan di jantung Israel kini tak terkendali. Dari markas besar polisi di distrik Ramat Gan, Komandan Pasukan Keamanan menerima laporan demi laporan. Massa menyerbu markas distrik utara, lapor seorang perwira muda. "Kami kekurangan personel." Di layar monitor besar, peta kota dipenuhi titik-titik merah, tanda lokasi bentrokan aktif. "Kerahkan unit tambahan," jawab sang komandan dengan suara berat. "Gunakan gas air mata dan peluru karet, hindari korban jiwa." Tapi suara itu terdengar lemah, seolah ia sendiri tak lagi yakin pada perintahnya.
Di lapangan, situasinya jauh di luar kendali. Polisi militer kehilangan koordinasi. Sebagian pos komunikasi rusak, sinyal terputus karena pemblokiran jaringan yang dilakukan untuk menghambat penyebaran video protes. Namun, keputusan itu justru memperburuk keadaan. Massa menjadi lebih panik, dan berita bohong mulai beredar cepat melalui pesan offline dan radio lokal. Kabar palsu menyebutkan bahwa beberapa demonstran ditembak mati, dan rumor itu menyulut kemarahan lebih besar. Di pusat kota, sekelompok demonstran berhasil menembus barikade. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan "Kau malukan kami di hadapan dunia" dan berlari menembus kabut gas menuju kantor pemerintahan daerah. Polisi berusaha menghentikan mereka dengan bom suara, tapi ledakan demi ledakan justru membuat suasana semakin mencekam. Jalanan bergema oleh dentuman keras yang memantul di antara gedung-gedung kaca. Anak-anak muda menjerit, beberapa terjatuh, sebagian lagi menolong teman mereka sambil berlari mencari tempat berlindung. Helikopter patroli menyorotkan cahaya ke titik-titik bentrokan. Dari udara, Tel Aviv tampak seperti tubuh yang sedang berdarah. Urat-urat jalannya menyala merah oleh kobaran api. Dan di setiap simpang, massa tampak seperti gelombang hitam yang bergerak liar. Laporan masuk ke markas pertahanan bahwa beberapa anggota pasukan mulai menolak perintah untuk menyerang warga sipil. Mereka saudara kita, bukan musuh, ujar seorang prajurit melalui radio sebelum komunikasinya terputus. Sementara itu, di ruang kendali nasional, Perdana Menteri duduk dengan wajah tegang menatap layar berita. Ia menyaksikan sendiri pasukan berseragam negaranya melepaskan gas air mata kepada rakyatnya sendiri. "Berapa jumlah korban?" tanyanya lirih. Seorang ajudan menjawab cepat. "Belasan luka berat, 20 lebih pingsan akibat gas, beberapa hilang." Sang Perdana Menteri menghela napas berat, lalu menatap para penasihatnya. "Lanjutkan tindakan pengamanan," katanya datar. "Jangan biarkan mereka mendekati gedung pemerintahan." Namun di luar, kenyataan berkata lain. Rakyat semakin marah karena tidak ada tanggapan, tidak ada penyesalan, tidak ada permintaan maaf. Yang mereka lihat hanyalah tembok besi dan senjata di depan wajah mereka. Seorang jurnalis muda merekam adegan itu dan mengunggahnya secara langsung ke jaringan internasional. Dalam waktu singkat, video yang menampilkan polisi menendang seorang wanita tua viral di seluruh dunia. Komentar membanjiri internet. Israel melawan rakyatnya sendiri. "Pak, pemimpinnya kehilangan kendali. Dunia kini menyaksikan bukan lagi negara yang kuat, tapi pemerintahan yang panik dan terpecah." Di tengah kerusuhan itu, hujan turun tiba-tiba. Bukannya menenangkan, hujan justru membuat situasi semakin kacau. Gas air mata larut bersama air mengalir di jalan dan memaksa banyak orang berlindung di gedung-gedung terdekat. Namun ratusan orang tetap bertahan di bawah guyuran air, memegang bendera, berteriak di tengah gemuruh guntur. "Kami tidak akan diam!" teriak mereka serempak. Adegan itu menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang tuli terhadap suara mereka. Beberapa jam kemudian, situasi semakin buruk. Markas polisi di selatan kota diserbu massa. Petugas yang tersisa bersembunyi di dalam gedung. Sementara di luar, ratusan demonstran menuntut agar mereka menyerahkan diri. "Kalian tak lebih baik dari dia," teriak seorang pria sambil menghantam pintu dengan tongkat. Suara kaca pecah bergema di malam yang gelap. Di kejauhan, dentuman keras menandakan gudang amunisi kecil terbakar akibat ledakan bom Molotov. Api membubung tinggi, memantulkan cahaya jingga di wajah-wajah yang putus asa. Komandan militer yang bertanggung jawab di lapangan mencoba menghubungi atasan, namun sambungan terputus. Ia tahu mereka sedang sendirian. Dengan suara gemetar, ia memerintahkan pasukannya untuk mundur dari titik bentrokan utama. "Kita tidak bisa lagi mengendalikan situasi," katanya lirih. Tapi perintah itu datang terlambat. Kerumunan sudah menyerbu. Tameng pecah, gas air mata habis, dan polisi mulai terpukul mundur. Beberapa dari mereka bahkan melepas helm dan ikut bersama rakyat, tanda keputusasaan total. Pukul 3 dini hari, kota itu nyaris lumpuh. Jalanan utama dipenuhi puing, kendaraan terbakar di setiap persimpangan, dan lampu lalu lintas tak lagi berfungsi. Hanya cahaya dari api dan sirene yang berkelap-kelip memberi tanda bahwa Tel Aviv masih hidup meski sekarat. Di tengah kekacauan, sekelompok wartawan berhasil merekam momen langka. Seorang polisi militer berlutut di tengah jalan, menangis sambil menatap ke langit. "Kami hanya ingin kedamaian," katanya pelan sebelum kamera berpindah ke kobaran api di belakangnya. Dunia menyaksikan semuanya secara langsung. Tidak ada sensor, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan.
Negara yang selama ini dikenal disiplin dan kuat kini tampak hancur dari dalam karena satu kesalahan besar, kesombongan pemimpinnya yang menyalakan api di hati rakyatnya sendiri. Menjelang pagi, hujan reda, tapi bau mesiu dan asap masih menebal di udara. Jalanan dipenuhi bekas peluru karet, potongan bendera, dan kaca berserakan. Di sudut kota, seorang jurnalis menutup laporannya dengan kalimat yang kelak diingat dunia. Tel Aviv hari ini bukan hanya kehilangan ketenangan, tapi juga kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan di atas gedung pemerintahan yang dijaga ketat, Perdana Menteri berdiri menatap kota yang terbakar. Dari kejauhan ia bisa melihat cahaya api memantul di jendela, seperti pantulan dari kesalahannya sendiri. Tangannya mengepal, tapi dalam dadanya ada getaran ketakutan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Ia sadar, malam ini bukan sekadar kerusuhan. Ini adalah peringatan bahwa kekuasaan yang dibangun atas kesombongan pada akhirnya akan runtuh oleh suara rakyat yang selama ini dibungkam. Tel Aviv masih berasap saat fajar tiba. Namun di balik kehancuran itu, muncul satu kenyataan pahit. Pasukan keamanan, simbol kekuatan negara, telah kehilangan kendali penuh. Dan mulai hari itu, pemerintahan Israel berdiri di atas tanah yang retak, siap runtuh kapan saja. Langit Tel Aviv malam itu memerah, bukan oleh senja, tetapi oleh api yang menjilat gedung-gedung pemerintahan. Suara sirene meraung tanpa henti, memecah udara yang pekat oleh asap dan teriakan rakyat yang sudah tak lagi bisa dibungkam. Di jantung kota, ribuan warga menyerbu menuju gedung parlemen. Tempat simbol kekuasaan negara itu berdiri tegak selama puluhan tahun. Namun malam itu, gedung itu tak lagi menjadi lambang kehormatan. Ia berubah menjadi sasaran kemarahan, tempat di mana rakyat melampiaskan kekecewaan mereka yang sudah menumpuk terlalu lama. Bendera-bendera robek berkibar di udara, sementara batu, botol, dan obor dilemparkan ke arah barikade besi yang dijaga pasukan bersenjata. Para pengunjuk rasa berteriak lantang, "Turunkan Perdana Menteri, kami muak dengan kebohongan." Di dalam gedung parlemen, suasana tak kalah mencekam. Para anggota dewan berlari panik menyelamatkan diri. Sementara kaca jendela bergetar akibat ledakan bom suara di luar. Beberapa penjaga keamanan mencoba menahan massa dengan gas air mata, namun angin malam berbalik arah, membuat asap itu justru menyerbu masuk ke dalam gedung. Jeritan menggema, mata-mata perih, dan batuk-batuk keras terdengar di seluruh ruangan. Di ruang utama, seorang perwira berpangkat mayor menerima perintah langsung dari markas besar untuk membuka tembakan ke arah massa. Namun wajahnya pucat. Ia menatap rekan-rekannya yang juga ragu. "Mereka rakyat kita sendiri," bisiknya pelan. "Aku tidak bisa melakukannya." Perintah di radio terus memaksa. Tapi satu demi satu pasukan di lapangan mulai melepaskan helm dan menurunkan senjata. Mereka memilih berdiri di sisi rakyat, bukan di sisi penguasa yang kehilangan arah. Kamera televisi internasional menyiarkan semuanya secara langsung. Dunia menyaksikan bagaimana kekuatan pemerintahan Israel mulai runtuh bukan oleh serangan musuh dari luar, tetapi oleh gelombang kemarahan dari dalam negerinya sendiri. Seorang reporter dari jaringan berita Eropa melaporkan dengan suara bergetar, "Hari ini, simbol kekuasaan Israel telah tumbang. Ini bukan lagi demonstrasi. Ini pemberontakan rakyat yang menolak tirani." Di belakangnya, terlihat massa yang berhasil menembus pagar parlemen. Mereka menaiki tangga dengan obor di tangan, sementara di dinding, coretan baru muncul. "Kami bukan musuh, kami bangsa yang muak dibohongi." Perdana Menteri yang memicu semua ini bersembunyi di bunker rahasia di bawah kompleks keamanan Tel Aviv. Dari layar monitor besar, ia menyaksikan kehancuran yang sedang terjadi. Wajahnya tegang, namun matanya tetap menatap dingin. Para penasihatnya saling berdebat. Ada yang memohon agar ia segera mundur demi menghindari perang saudara. Ada pula yang bersikeras mempertahankan kekuasaan dengan kekuatan penuh. "Jika kita mundur sekarang, negara ini akan hancur." "Aku tak tidak kuat akan jadi sepemimpin yang menyerah pada tekanan jalanan," teriak sang Perdana Menteri. Tangannya menghantam meja. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu kekuasaan itu sudah retak, dan tak ada lagi yang bisa memperbaikinya. Di luar, gedung parlemen akhirnya dijebol. Ribuan warga menyerbu masuk. Mereka menemukan dokumen-dokumen berserakan, bendera nasional dijatuhkan dari tiang, dan foto sang Perdana Menteri disobek, diinjak-injak, lalu dibakar di tengah ruangan rapat utama. Salah satu veteran militer yang ikut dalam aksi itu berdiri di tengah aula yang porak-poranda. Air mata mengalir di wajahnya. "Dulu aku berjuang untuk negara ini," katanya lirih. "Tapi sekarang, negara ini yang menghancurkan dirinya sendiri." Kamera merekam momen itu,
Dan dalam hitungan menit, video tersebut viral di seluruh dunia. Ketika malam semakin larut, api membesar di seluruh kompleks pemerintahan. Para pemadam kebakaran tak bisa masuk karena jalan-jalan dipenuhi massa. Lampu-lampu kota padam. Dari udara, Tel Aviv terlihat seperti lautan bara merah, seolah neraka telah turun ke bumi. Di Yerusalem, lonceng gereja berdentang bersahutan dengan sirene ambulans, sementara para rabi berdoa di dinding barat memohon ampunan atas dosa bangsa mereka. Dunia menyaksikan, dan sebagian besar negara mulai menarik duta besarnya dari Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan peringatan keras, menyebut situasi di Israel sebagai krisis politik paling berbahaya abad ini. Namun, di tengah kekacauan itu, muncul pahlawan-pahlawan tanpa nama. Seorang perawat muda dengan seragam berdarah berlari menolong demonstran yang pingsan karena gas air mata. Seorang perwira tua membantu warga mengevakuasi anak-anak dari area bentrokan. Mereka bukan tentara, bukan politisi, tapi manusia biasa yang berjuang mempertahankan secuil kemanusiaan di tengah kehancuran. Di sebuah sudut, seorang jurnalis menulis cepat di buku catatannya. Hari ini rakyat Israel menumbangkan tembok ketakutan. Mereka sadar, kekuasaan bukan milik satu orang, tapi milik bangsa. Menjelang fajar, gedung parlemen sudah tak lebih dari kerangka besi yang hangus. Asap hitam membumbung tinggi, melambangkan akhir dari satu era. Di jalanan, ribuan warga duduk diam, letih, tapi dengan wajah lega. Mereka tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, mereka sudah membuat sejarah. Mereka telah merobohkan simbol kekuasaan yang selama ini menindas mereka. Tapi di kejauhan, siren panjang kembali terdengar. Mobil lapis baja bergerak menuju kota. Pemerintah yang tersisa sedang mengerahkan pasukan elit untuk merebut kembali kendali. Pagi itu, dunia menahan napas. Kamera drone menyorot Tel Aviv yang porak-poranda, sementara berita di layar-layar seluruh dunia hanya menampilkan satu kalimat. Israel jatuh ke tangan rakyatnya sendiri. Seorang penyiar televisi menutup laporan dengan kata-kata yang mengguncang hati. Kekuasaan yang dibangun dengan arogansi tidak akan tumbuh di atas penderitaan manusia. Hari ini, rakyat telah mengajarkan dunia arti sebenarnya dari keberanian dan harga dari kebohongan. Matahari terbit di ufuk timur, menyinari reruntuhan gedung parlemen yang kini hanya bayangan masa lalu. Tapi bagi rakyat yang berdiri di antara puing dan abu, cahaya itu bukan sekadar fajar baru. Itu simbol kebangkitan, tanda bahwa dari kehancuran ini akan lahir tatanan baru yang lebih jujur, lebih adil, dan lebih manusiawi. Namun di balik semua itu, badai yang lebih besar sedang menunggu. Karena kekuasaan yang runtuh tidak pernah pergi dengan tenang. Dan dari reruntuhan itu, konflik yang lebih kelam siap menyala. Suasana di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa berubah tegang sejak pagi itu. Di depan gedung kaca yang megah di New York, ratusan jurnalis dari seluruh dunia berdiri berdesakan, menunggu pernyataan resmi dari Dewan Keamanan. Dunia menahan napas. Semua mata tertuju pada satu negara, Israel. Setelah pidato kontroversial sang Perdana Menteri yang menyinggung kedaulatan dan kehormatan Indonesia, badai diplomatik mengguncang dunia. Dalam hitungan jam, pernyataan yang awalnya dianggap retorika politik berubah menjadi bumerang yang menghancurkan citra global Israel. Tayangan pidato itu diputar ulang di seluruh jaringan televisi dunia dengan narasi yang semakin memperparah situasi. Pemimpin Israel menghina bangsa Asia terbesar di dunia. Kata-kata itu menjadi bahan bakar kemarahan yang menjalar ke seluruh penjuru bumi. Di Jakarta, pemerintah Indonesia segera memanggil Duta Besar Israel untuk dimintai klarifikasi, namun diplomat itu tak sempat bicara banyak sebelum akhirnya dievakuasi secara diam-diam oleh staf kedutaan dari negara ketiga. Ribuan warga turun ke jalan, mengibarkan bendera merah putih dan spanduk bertuliskan, "Kami tidak akan diam." Sementara itu, ormas-ormas besar Islam menyuarakan seruan boikot terhadap segala bentuk hubungan ekonomi dan budaya dengan Israel. Dalam waktu kurang dari 2 hari, gelombang protes meluas ke Malaysia, Turki, Pakistan, Mesir, dan seluruh dunia Arab. Bendera Israel dibakar di depan kedutaan besar mereka di berbagai negara, sementara pemimpin-pemimpin Muslim menyerukan solidaritas global untuk membela kehormatan Indonesia yang dinistakan. Negara-negara besar pun mulai angkat suara. Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai sekutu terdekat Israel mengeluarkan pernyataan diplomatis yang terdengar dingin dan berhati-hati. Kami tidak mendukung komentar yang dapat merusak stabilitas diplomatik di kawasan. Di balik layar, Washington mulai memberi tekanan politik kepada Tel Aviv untuk segera meminta maaf secara resmi
Karena jika tidak, dukungan finansial dan militer bisa dipertimbangkan ulang oleh Kongres. Uni Eropa tak kalah keras. Dalam sidang darurat di Brussels, para menteri luar negeri Eropa mengutuk pernyataan Perdana Menteri Israel sebagai bentuk provokasi yang tidak pantas dari negara anggota PBB terhadap bangsa berdaulat lain. Dunia Barat yang dulu berdiri di belakang Israel kini tampak menjaga jarak, seolah ingin membersihkan tangan dari noda yang baru saja ditorehkan pemimpinnya. Sementara itu, di Timur Tengah, bara lama kembali menyala. Negara-negara Arab yang selama ini menahan diri mulai menyerukan sidang luar biasa Liga Arab. Di sana, perwakilan dari 22 negara anggota berdiri satu persatu mengecam Israel secara terbuka. Bahkan Uni Emirat Arab dan Bahrain, dua negara yang sebelumnya menandatangani normalisasi hubungan lewat Abraham Accords, menarik kembali perjanjian dagang dan menutup akses diplomatik. Kami tidak akan membiarkan penghinaan terhadap saudara-saudara kami di Asia diterima begitu saja, ujar Menteri Luar Negeri Mesir dengan suara bergetar, diikuti tepuk tangan panjang yang bergema di ruangan megah itu. Di markas besar PBB, kecaman datang dari berbagai arah. Delegasi Indonesia berdiri tegak di podium, dengan wajah tegas namun penuh wibawa. Dalam pidatonya, mereka menyampaikan, "Bangsa kami telah melalui sejarah panjang penjajahan dan penghinaan, dan kami tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan martabat kami lagi, bahkan di hadapan dunia." Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang dari mayoritas delegasi, kecuali beberapa kursi yang diduduki oleh sekutu-sekutu lama Israel. Suara kecaman semakin keras. Beberapa negara menyerukan sanksi ekonomi, sementara yang lain menuntut sidang darurat untuk membahas potensi pelanggaran terhadap piagam PBB yang melarang ujaran kebencian antar negara. Di Israel, tekanan itu terasa semakin berat. Nilai tukar mata uang mereka jatuh drastis, pasar saham anjlok, dan investor asing mulai menarik modal. Dunia perbankan mencatat penurunan tajam pada kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi Israel. Di media sosial, tagar neon boykot Israel menjadi tren global dalam waktu kurang dari 12 jam. Perusahaan-perusahaan multinasional membatalkan kontrak kerjasama, sementara maskapai asing menunda penerbangan menuju Tel Aviv. Dunia seakan kompak menjauh, dan Israel kini berdiri sendirian. Bukan karena kalah dalam perang, tapi karena kalah oleh kata-kata yang keluar dari mulut pemimpinnya sendiri. Perdana Menteri Israel yang selama ini dikenal arogan, duduk di ruang rapat darurat dengan wajah muram. Para penasihatnya saling berdebat sengit, sebagian menuntut agar ia segera meminta maaf secara terbuka, sebagian lain khawatir itu akan membuatnya tampak lemah di mata militer. "Kita tidak bisa tunduk pada tekanan internasional," katanya dengan nada keras. Israel tidak meminta maaf kepada siapapun. Namun, seorang penasihat senior yang sudah mendampinginya selama 2 dekade menatapnya tajam dan berbisik pelan, "Tapi kali ini, dunia bukan menentang kebijakanmu. Mereka menentang dirimu." Kata-kata itu menancap seperti belati di dada sang pemimpin. Ia sadar, untuk pertama kalinya, bukan senjata atau roket yang menyerang Israel, melainkan opini dunia yang lebih tajam dari peluru. Kecaman terus bergulir. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut komentar Perdana Menteri sebagai bentuk ujaran kebencian yang dapat memicu konflik lintas benua. Vatikan turut berbicara, menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dan penghormatan antar bangsa. Dari Moskow, Presiden Rusia menyindir sinis, kekuatan sejati bukan terletak pada rudal atau tank, tapi pada kemampuan menjaga kehormatan diplomatik. Sementara di Beijing, pemerintah Tiongkok menyatakan dukungan penuh terhadap Indonesia dan menyerukan penyelidikan formal atas pernyataan Israel di forum internasional. Media dunia memuat tajuk besar di halaman depan mereka, "Israel terisolasi." Majalah Time menampilkan ilustrasi wajah Perdana Menteri Israel dengan bayangan retak seperti kaca pecah. The Guardian menulis editorial berjudul, "Arogansi yang menghancurkan bangsa sendiri." Setiap kata, setiap tajuk, setiap opini menekan lebih dalam, menambah luka reputasi yang sudah tak bisa disembunyikan. Para diplomat Israel bekerja siang malam, mencoba meredam krisis ini dengan mengirim surat-surat resmi ke berbagai kedutaan, tapi dunia seakan menutup telinga. Di Indonesia, suasana berubah menjadi euforia diplomatik. Dukungan dari negara-negara dunia terus mengalir. Para pemimpin Asia Tenggara mengeluarkan pernyataan bersama untuk mendukung Indonesia dan menuntut agar Israel diberi sanksi moral dan ekonomi. Di media sosial,
jutaan netizen menyebarkan pesan kebanggaan. Ketika kehormatan bangsa diinjak, dunia berdiri di sisi kita. Pemerintah Indonesia, dengan tenang namun tegas, menolak permintaan pertemuan bilateral yang diajukan pihak Israel. Tidak ada yang perlu dibicarakan, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri. Kata-kata mereka telah berbicara cukup banyak. Malam itu, di ruang kerjanya yang gelap, Perdana Menteri Israel menatap televisi yang menayangkan siaran langsung dari New York. Di layar, terlihat perwakilan Indonesia berdiri dengan tegak, wajahnya memancarkan keyakinan dan harga diri. Sekilas mata sang Perdana Menteri tampak kosong. Ia sadar bahwa dunia kini menilainya bukan sebagai pemimpin kuat, melainkan simbol keangkuhan yang membawa bangsanya ke jurang kehancuran moral dan diplomatik. Ia meneguk segelas air, menatap pantulan dirinya di kaca jendela, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang tidak datang dari musuh bersenjata, melainkan dari kebodohannya sendiri. Ketika fajar menyingsing, Markas Besar PBB sudah menjadwalkan sidang lanjutan untuk membahas sanksi resmi terhadap Israel. Sementara di jalanan Tel Aviv, rakyat masih berteriak menuntut keadilan. Dunia telah berbicara, dan gema kecaman itu mengguncang jantung Israel dari luar dan dalam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kekuatan diplomasi dan suara hati nurani dunia bersatu, bukan untuk melawan perang, tapi untuk menghukum kesombongan. Dan dari seluruh penjuru bumi, satu kalimat menggema. Israel bukan kalah karena peluru, tapi karena kata-katanya sendiri. Malam di Tel Aviv terasa lebih dingin dari biasanya. Angin laut membawa aroma logam dan debu, menyelinap di antara gedung-gedung yang separuhnya terbakar akibat kerusuhan beberapa hari lalu. Di sebuah ruangan bawah tanah yang tersembunyi di dalam Kompleks Pertahanan Nasional, sekelompok pria berseragam hitam duduk melingkar di depan meja kaca. Di tengah mereka, sebuah layar besar menampilkan wajah tegang sang Perdana Menteri Israel. Sorot matanya tajam, tapi di balik ketegasan itu terselip keputusasaan yang berusaha ia sembunyikan. Operasi ini harus dimulai malam ini, ujarnya dengan suara berat. Tidak boleh ada satupun bukti yang tersisa. Tidak ada satupun mulut yang boleh berbicara. Ruangan itu hening. Semua orang tahu apa arti kalimat itu. Ini bukan lagi sekadar operasi keamanan, melainkan operasi penghapusan. Di luar sana, Mossad mulai bergerak. Agen-agen terbaiknya yang dikenal dingin dan tak berperasaan menyebar ke berbagai titik di kota. Mereka tidak berseragam, tidak membawa tanda pengenal. Mereka adalah bayangan yang hidup di antara rakyat, bergerak di balik kerusuhan dan asap. Target pertama mereka adalah seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri, seorang pria berusia 50 tahun yang dikenal jujur dan pernah bersuara menentang pidato Perdana Menteri di PBB. Pria itu berencana menyerahkan dokumen internal, bukti bahwa pidato provokatif itu sebenarnya bagian dari strategi politik, kotor untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal korupsi besar. Tapi sebelum sempat bertemu jurnalis asing yang sudah menunggunya di Yerusalem, mobilnya ditemukan terbakar di pinggir jalan raya. Tubuhnya hangus, dokumennya lenyap. Pemerintah menyebutnya kecelakaan. Namun dunia tahu itu bukan kebetulan. Sementara itu, di ruangan gelap lain, seorang agen Mossad bernama Eli bergerak cepat menembus lorong rahasia di bawah markas intelijen. Ia menerima perintah langsung, menjemput seorang analis data yang diyakini menyimpan salinan digital dari dokumen pidato. Analis itu bernama Rina Cohen, seorang perempuan muda jenius yang sudah lama bekerja di bagian komunikasi diplomatik. Tapi malam itu, ia tahu waktunya sudah habis. Sejak sore Rina merasa diawasi. Langkah kaki di belakangnya, mobil hitam yang selalu muncul di tikungan yang sama, dan pesan misterius yang masuk ke ponselnya. Mereka datang untukmu. Ia panik. Rina membawa flash drive kecil yang berisi seluruh korespondensi rahasia antara Perdana Menteri dan penasihat politiknya. Bukti bahwa penghinaan terhadap Indonesia bukan kesalahan spontan, tapi skenario yang dirancang untuk membangkitkan dukungan nasionalis ekstrim di dalam negeri. Rina berlari menembus gang sempit di daerah Java, napasnya terengah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dari kejauhan, suara siren terdengar sayup, bercampur dengan langkah kaki para agen Mossad yang mengejarnya tanpa suara. Ia bersembunyi di balik dinding tua, mencoba mengirimkan pesan terakhir melalui aplikasi terenkripsi kepada wartawan luar negeri. Jika aku tidak selamat, kirimkan ini ke dunia. Mereka berbohong. Tapi sebelum tombol kirim sempat ditekan, tangan dingin menariknya dari belakang. Suara lembut berbisik di telinganya. Maaf, Rina, kau tahu terlalu banyak. Dentuman pistol berperedam menggema pelan.
dan tubuhnya terkulai tanpa suara. Dalam waktu kurang dari 24 jam, 7 orang yang diketahui memiliki akses ke dokumen internal itu hilang tanpa jejak. Ada yang dikabarkan bunuh diri, ada yang ditemukan tenggelam di pelabuhan Haifa, dan ada pula yang sekadar menghilang dari catatan pemerintah. Namun bagi para wartawan investigasi, pola itu terlalu jelas untuk diabaikan. Di London, sebuah surat kabar besar menerima kiriman anonim berupa potongan data terenkripsi dan pesan singkat. Mossad membersihkan rumah. Dunia harus tahu sebelum semuanya dihapus. Berita itu menjadi headline di keesokan paginya, dan sekali lagi, nama Israel menghiasi halaman depan media internasional, kali ini bukan karena politik, tapi karena konspirasi berdarah di balik layar kekuasaan. Di dalam bunker bawah tanah, Perdana Menteri duduk sendirian menatap layar yang menampilkan hasil operasi. Setiap wajah target yang dihapus muncul di monitor, satu persatu. Tak ada emosi di wajahnya. Ia hanya bergumam pelan. Negara ini dibangun di atas rahasia, dan rahasia harus dijaga dengan darah. Di sudut ruangan, kepala Mossad berdiri kaku, matanya dingin seperti batu. Operasi selesai, tapi situasi tidak terkendali, katanya lirih. Dunia mulai mencium bau darah. Wartawan mulai menulis ulang narasi mereka, dan rakyat, mereka mulai bicara bahwa kita membunuh rakyat sendiri. Sang Perdana Menteri menatapnya lama, kemudian menjawab, "Biarkan mereka bicara. Selama aku masih berkuasa, tidak akan ada yang bisa menggulingkanku." Tapi kalimat itu terdengar seperti doa dari seorang yang mulai kehilangan kendali atas nasibnya sendiri. Namun, di luar lingkaran kekuasaan itu, kebocoran baru muncul. Salah satu agen muda Mossad yang ikut dalam operasi merasa bersalah. Ia merekam seluruh instruksi rahasia malam itu menggunakan alat perekam kecil yang disembunyikan di dalam jam tangannya. Nama agen itu Dov Levi. Ia baru berusia 32 tahun, masih idealis, masih percaya bahwa Mossad seharusnya melindungi negara, bukan membunuh rakyat sendiri. Saat ia melihat daftar nama yang akan dihapus, termasuk seorang sahabat lamanya, hatinya hancur. Di tengah malam, Dov melarikan diri dari markas, membawa salinan rekaman itu. Ia berencana menyerahkannya kepada media internasional agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam pemerintahan Israel. Perburuan terhadap Dov dimulai. Mossad mengerahkan seluruh sumber daya untuk melacaknya. Drone mata-mata beterbangan di langit, sinyal komunikasi disadap, bahkan keluarganya dijadikan umpan. Tapi Dov sudah belajar dari mereka. Ia tahu bagaimana cara menghilang, bagaimana menipu algoritma pelacakan, bagaimana berjalan tanpa meninggalkan jejak digital. Di sebuah kamar kecil di perbatasan Lebanon, Dov mengaktifkan laptopnya, mengunggah sebagian file ke server asing. Ia tahu waktu tidak banyak. Di luar mobil hitam berhenti. Langkah kaki berat mendekat. Ia mengetik kalimat terakhir sebelum lampu padam. "Jika aku mati malam ini, kebenaran sudah hidup di tangan dunia." Ledakan kecil mengguncang bangunan. Pagi harinya, hanya puing yang tersisa. Tapi beberapa jam kemudian, file misterius berisi rekaman suara Perdana Menteri memerintahkan operasi pembunuhan muncul di internet. Dunia gempar. Media internasional menyiarkan ulang potongan suara itu. Hapus mereka. Semua yang tahu harus diam. Kalimat itu menghancurkan sisa kredibilitas pemerintahan Israel yang sudah rapuh. Di markas Mossad, alarm berbunyi. Kepala intelijen berteriak memberi perintah, tapi semuanya sudah terlambat. Kebenaran sudah keluar, dan tidak ada operasi di dunia ini yang bisa membungkamnya lagi. Sang Perdana Menteri menatap layar televisi di ruangannya dengan mata kosong. Dunia kini tahu, setiap darah yang ditumpahkan untuk melindungi kebohongan kini berubah menjadi noda yang tak akan pernah bisa dibersihkan. Ia menutup wajahnya dengan tangan, sementara di luar, ribuan rakyat kembali turun ke jalan, menuntut satu hal yang sama, keadilan. Malam itu Mossad, lembaga yang selama ini menjadi kebanggaan Israel, berubah menjadi simbol ketakutan dan pengkhianatan. Para agen yang dulu disebut pahlawan kini diburu oleh bayang-bayang perbuatan mereka sendiri. Rahasia yang mereka lindungi dengan nyawa akhirnya menjadi api yang membakar negeri dari dalam. Di luar sana, dunia bersorak. Akhirnya kebenaran menang. Tapi di Tel Aviv yang berasap dan penuh reruntuhan, hanya satu hal yang tersisa. Sunyi dan penyesalan yang tak akan pernah bisa ditebus. Langit Tel Aviv malam itu tampak lebih kelam dari biasanya. Awan hitam menggulung perlahan di atas gedung-gedung yang masih berasap akibat kerusuhan sebelumnya. Jalanan yang semula dipenuhi demonstran kini berubah menjadi arena pengepungan senyap.
Di bawah kegelapan malam, truk-truk militer tanpa tanda pengenal melintas cepat, membawa pasukan bersenjata lengkap. Tak ada siaran berita, tak ada pengumuman resmi. Tapi di setiap sudut kota, orang-orang bisa merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang membuat udara malam terasa menegangkan, seperti detik sebelum ledakan besar. Di markas besar militer Tel Aviv, suasana mencekam. Para perwira tinggi berkumpul dalam ruangan gelap dengan hanya satu lampu redup di tengah meja panjang. Di ujung meja, seorang jenderal berpangkat tinggi menatap para bawahannya dengan tatapan dingin. "Negara ini sudah kehilangan kendali," katanya pelan namun tegas. "Perdana Menteri telah membawa kita ke ambang kehancuran. Jika kita tidak bertindak malam ini, besok kita akan berperang. Bukan melawan musuh dari luar, tapi melawan rakyat kita sendiri." Kalimat itu menggema di ruangan seperti vonis mati. Tak ada yang berani menentang. Mereka tahu keputusan ini bukan sekadar pemberontakan. Ini adalah kudeta dari dalam jantung Israel sendiri. Operasi dimulai pada pukul 2 dini hari. Radio militer diam. Semua komunikasi publik dibungkam. Unit-unit elit bergerak dalam formasi tersembunyi. Mereka menyusup ke pusat komando pemerintah, ke stasiun televisi nasional, dan ke markas intelijen yang masih setia pada Perdana Menteri. Sementara itu, unit pasukan lapangan menutup akses masuk ke kota. Tank-tank ringan diposisikan di sekitar gedung parlemen, tapi lampunya dimatikan. Dari udara, Tel Aviv tampak seperti kota mati. Padahal di balik setiap bayangan, ada moncong senjata yang siap menyala kapan saja. Namun bukan hanya militer yang bergerak malam itu. Mossad, yang sebelumnya diperintahkan Perdana Menteri untuk menjalankan operasi rahasia, juga menyadari adanya pergerakan mencurigakan di tubuh angkatan bersenjata. Agen-agen elit segera menyusup ke jaringan komunikasi internal tentara. Mereka menemukan kode operasi dengan nama sandi Operasi Nahar, yang berarti sungai, simbol arus besar yang tak bisa dibendung. Artinya jelas, arus kudeta sudah mulai mengalir, dan siapapun yang mencoba menahannya akan tersapu habis. Perdana Menteri, yang tengah bersembunyi di kompleks perlindungan rahasia di bawah tanah Yerusalem, menerima laporan itu dengan wajah pucat. Ia menatap layar besar di depannya, memperlihatkan citra drone dari Tel Aviv. Jalan-jalan yang biasanya padat kini kosong, tapi di setiap persimpangan tampak pasukan bersenjata dengan bendera militer tanpa lambang. "Ini pengkhianatan," teriaknya. Mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, tapi tak ada yang menjawab. Para penasihatnya hanya saling berpandangan, sadar bahwa semua ini adalah konsekuensi dari keputusan sang pemimpin sendiri. Dunia kini sedang membayar harga dari satu pidato yang seharusnya tak pernah diucapkan. Sekitar pukul 3 dini hari, bentrokan pertama pecah. Pasukan Mossad yang menjaga gedung komunikasi pusat menolak menyerahkan kendali kepada faksi militer. Ledakan kecil mengguncang lantai dasar. Disusul tembakan otomatis yang menggema di tengah kota. Asap putih mengepul ke langit malam, dan kilatan peluru menari di antara gedung-gedung tinggi. Dari kejauhan, warga yang masih terjaga hanya bisa melihat cahaya oranye di langit. Seperti kota mereka sedang terbakar lagi. Beberapa bahkan mengira serangan itu datang dari luar negeri, padahal ini adalah perang antara saudara sendiri. Di salah satu lorong sempit di pusat Tel Aviv, Kapten Eli Shamir, seorang perwira muda yang diam-diam mendukung kudeta, memimpin pasukannya menembus pos penjagaan Mossad. "Jangan biarkan mereka melapor ke Perdana Menteri," bisiknya sambil memberi isyarat. Ia tahu, keberhasilan kudeta malam itu bergantung pada seberapa cepat mereka bisa membungkam jaringan komunikasi pemerintah. Setiap detik berarti nyawa. Dalam waktu singkat, gedung itu direbut. Server pusat dimatikan, dan dunia luar pun kehilangan sinyal dari jantung Israel. Sementara itu, di bawah tanah, sang Perdana Menteri memerintahkan pengiriman pasukan loyalis dari Yerusalem. Tapi separuh dari mereka sudah berbalik arah, bergabung dengan faksi pemberontak. Informasi itu menghancurkan mentalnya. Ia memandang layar yang kini menampilkan hanya satu pesan berkedip. Sistem dikompromikan. Di luar bunker, suara ledakan semakin dekat. Beberapa pengawalnya mulai gelisah. "Tuan, kita harus pergi sekarang," kata salah satu dari mereka. Tapi Perdana Menteri hanya terdiam. Ia tahu, tidak ada tempat aman lagi di negeri yang dulu ia pimpin dengan tangan besi. Menjelang fajar, situasi berubah drastis. Pasukan pemberontak telah menguasai hampir seluruh Tel Aviv, termasuk stasiun televisi nasional. Di layar kaca seluruh Israel, tiba-tiba muncul wajah seorang jenderal dengan suara berat dan tegas. "Untuk seluruh rakyat Israel," ucapnya, "kami, militer bangsa ini, tidak lagi mengakui kepemimpinan Perdana Menteri. Demi menyelamatkan negara dari kehancuran total, kami mengambil alih pemerintahan sementara."
suara itu menggema ke seluruh negeri. Di setiap rumah, di setiap pos penjagaan, orang-orang terdiam. Kudeta itu kini resmi. Namun di balik keberhasilan militer itu, kekacauan baru mulai muncul. Beberapa unit Mossad yang masih loyal tidak mau menyerah. Mereka menyerang balik pos militer di Haifa dan Beersheba. Pertempuran kecil terjadi di berbagai titik. Israel kini benar-benar terbelah dua, antara mereka yang percaya pada kekuatan negara dan mereka yang percaya bahwa kehormatan bangsa harus ditegakkan meski dengan darah sendiri. Ketika matahari terbit di atas Tel Aviv, langit berwarna merah, bukan karena fajar, tapi karena pantulan api dari gedung-gedung yang terbakar. Asap mengepul ke langit seperti kabut neraka. Dari kejauhan, suara sirene dan tembakan masih terdengar bersahut-sahutan. Di tengah kekacauan itu, seorang perwira berbisik lirih kepada rekannya. Inilah akhir dari sebuah negara yang dulu disegani dunia. Rekannya menatap jauh, lalu menjawab pelan. Atau mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan di ruang bawah tanah yang gelap, sang mantan Perdana Menteri duduk sendiri, dikelilingi suara gemuruh dari atas. Ia menatap potret dirinya yang tergantung di dinding bunker. Di bawah cahaya redup, wajah itu tampak asing, seperti sosok yang dulu berkuasa tapi kini dikutuk oleh bangsanya sendiri. Dalam bisikan terakhirnya, ia berkata lirih, "Mereka tidak akan mengerti. Semua ini kulakukan untuk kekuasaan yang abadi. Tapi di luar sana, dunia sudah berubah. Tak ada kekuasaan yang abadi. Hanya kehancuran yang menunggu untuk menelan siapapun yang mencoba melawan arus sejarah." Malam itu, kudeta di Israel tak hanya menggulingkan seorang pemimpin. Ia menghancurkan simbol kesombongan, menyingkap wajah asli kekuasaan yang selama ini tersembunyi di balik slogan dan kebijakan. Dunia menyaksikan, terdiam, menunggu babak berikutnya dari tragedi besar ini. Babak di mana darah, kekuasaan, dan pengkhianatan berpadu menjadi satu dalam sejarah paling kelam negeri itu. Fajar menyingsing di atas tanah yang terbakar. Dari udara, Tel Aviv tampak seperti kota hantu yang dilahap api. Gedung-gedung tinggi yang dulu berkilau kini menjadi rangka besi hitam. Jalan-jalan utama yang biasanya ramai dengan kendaraan dan hiruk-pikuk bisnis, kini dipenuhi kendaraan lapis baja dan mayat yang tertutup debu. Kamera dari berbagai media internasional menyiarkan setiap detik kehancuran itu secara langsung. Dunia menonton, terpaku pada layar kaca, menyaksikan Israel. Negara yang selama ini dikenal kuat, kini terpecah, hancur oleh tangannya sendiri. Di ruang redaksi CNN, seorang produser menatap layar besar yang menampilkan tayangan langsung dari drone di atas Tel Aviv. "Perang saudara di jantung Israel," ucapnya pelan. Ia bahkan sulit mempercayai kalimat itu keluar dari mulutnya sendiri. BBC, Al Jazeera, dan Reuters berlomba menyiarkan kabar terbaru. Setiap tayangan menampilkan gambar yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Warga yang berlarian dengan luka di wajah, anak-anak yang menangis mencari orang tuanya, dan tentara yang saling menodongkan senjata di antara reruntuhan. Dunia menyaksikan, tapi tak satu pun bisa menghentikan. Sementara itu, di Yerusalem, kota suci tiga agama besar, situasi jauh lebih genting. Pasukan dari dua kubu berbeda saling berebut kendali atas gedung pemerintahan dan kompleks suci. Jalan menuju Masjid Al-Aqsa dijaga ketat. Sementara di sisi lain, kelompok bersenjata menembakkan peluru ke arah konvoi militer. Suara azan bercampur dengan suara siren ambulans, menciptakan harmoni yang memilukan. Di udara, helikopter berputar tanpa arah, menembakkan flare untuk menerangi kota yang terperangkap dalam kegelapan moral. Ribuan warga Yerusalem dievakuasi ke daerah perbatasan Yordania. Banyak dari mereka berjalan kaki, membawa tas seadanya, meninggalkan rumah yang sudah tidak lagi aman. Di perbatasan, Yordania meningkatkan kesiagaan militer. Tank-tanknya berjaga di sepanjang sungai Yordan, mengawasi pergerakan pasukan Israel yang kacau. "Kami tidak akan campur tangan," ujar seorang juru bicara militer Yordania. "Tapi kami siap jika konflik ini meluas ke wilayah kami." Kalimat itu terdengar dingin, tapi tegas. Dunia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa memicu perang regional yang tak terbayangkan. Di sisi lain, Mesir dan Lebanon mulai menutup jalur perbatasan. Intelijen mereka melaporkan peningkatan pergerakan senjata di wilayah utara Israel. Beberapa laporan menyebutkan kelompok bersenjata non-negara mulai memanfaatkan kekacauan itu untuk menyusup. Di Gaza, kelompok perlawanan bersorak menyambut kehancuran di Tel Aviv, menganggapnya sebagai pembalasan ilahi atas penderitaan rakyat Palestina. Namun di antara sorak-sorai itu, ada pula rasa takut.
karena tak ada yang tahu kapan api perang ini akan menjalar ke arah mereka. Kamera dari seluruh dunia terus menyorot Israel. Setiap saluran berita menampilkan headline yang sama. Negara Yahudi terpecah. Di New York, markas besar PBB penuh sesak dengan pertemuan darurat. Para diplomat berbicara dengan wajah tegang, sementara Sekretaris Jenderal PBB hanya bisa menghela napas panjang. Ini bukan lagi krisis politik, katanya dalam konferensi pers global. Ini adalah kehancuran moral dan kemanusiaan. Kalimat itu menggetarkan dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Israel bukan lagi pusat kekuatan, melainkan pusat kekacauan. Di Washington, Gedung Putih tampak gelisah. Presiden Amerika Serikat mengadakan rapat darurat dengan Dewan Keamanan Nasional. Kita kehilangan kendali atas sekutu terpenting kita di Timur Tengah, katanya dengan nada muram. Beberapa penasihatnya menyarankan intervensi, tapi yang lain memperingatkan bahwa langkah itu bisa memperburuk keadaan. Di ruang bawah tanah Pentagon, peta Israel kini penuh dengan garis merah dan tanda tanya. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya yang berkuasa malam itu. Apakah militer, Mossad, atau kelompok sipil bersenjata yang mengaku bertindak demi bangsa. Sementara itu, di Moskow, Kremlin melihat peluang. Inilah saatnya Barat mencicipi kekacauan yang mereka ciptakan, ujar salah satu jenderal Rusia dengan senyum dingin. Mereka mengirimkan kapal pengintai ke Laut Mediterania Timur, memantau situasi dengan tajam. Di Beijing, pemerintah Tiongkok mengeluarkan pernyataan singkat tapi menusuk. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya menuntun pada kehancuran. Dunia Timur menonton Barat runtuh melalui cermin yang dulu mereka buat sendiri. Kembali ke Tel Aviv, kota itu kini terbagi dua. Separuh dikuasai oleh militer pemberontak, separuh lagi oleh pasukan loyalis yang tersisa. Di antara mereka, warga sipil menjadi korban paling tragis. Rumah sakit penuh, listrik padam, dan air bersih mulai langka. Seorang jurnalis dari Inggris, dengan napas terengah-engah di tengah reruntuhan, menatap kameranya dan berkata, "Saya tidak sedang melaporkan dari zona perang di luar negeri. Ini di jantung Israel sendiri." Ucapannya menjadi viral. Dunia menangis menyaksikan negara yang dulu berdiri dengan sombong kini berlutut di bawah puingnya sendiri. Di bawah tanah Yerusalem, bunker yang dulunya menjadi tempat persembunyian Perdana Menteri kini telah kosong. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Rumor beredar bahwa ia telah melarikan diri ke luar negeri dengan bantuan agen rahasia. Sementara rumor lain mengatakan bahwa ia ditangkap oleh faksi militer dan disembunyikan di lokasi rahasia. Tapi bagi rakyat Israel yang masih bertahan hidup, semua itu sudah tak penting. Mereka hanya ingin bertahan di tengah negeri yang terbakar, di mana tak ada lagi yang bisa dipercaya. Bahkan bendera mereka sendiri terasa kehilangan makna. Malam itu, di markas besar PBB, layar raksasa menayangkan siaran langsung dari Tel Aviv. Gambar-gambar gedung parlemen yang runtuh, bendera Israel yang terbakar, dan tentara yang saling menembak di jalanan terpampang jelas. Seorang diplomat veteran dari Eropa menatap layar itu lama, lalu berkata pelan, "Dulu mereka mengira bisa mengendalikan dunia dengan kekuatan. Kini dunia mengendalikan mereka dengan rasa malu." Kalimat itu menggema di ruang sidang, membuat semua orang terdiam. Hari-hari berikutnya, Israel menjadi potret suram tentang bagaimana kesombongan politik bisa menghancurkan peradaban. Negara-negara yang dulu tunduk padanya kini menjauh. Amerika berhenti menyalurkan bantuan militer. Uni Eropa membekukan hubungan diplomatik. Sementara dunia Arab bersatu dalam satu suara. Keadilan Tuhan sedang turun. Di jalan-jalan yang dipenuhi puing dan asap, hanya tangisan bayi dan suara doa yang terdengar. Israel telah kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar kekuasaan. Mereka kehilangan kepercayaan dunia. Dan di tengah reruntuhan Tel Aviv, seorang jurnalis perempuan menulis kalimat terakhirnya untuk laporan malam itu. "Aku melihat negeri yang dulu disebut kuat, kini menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Aku melihat bangsa yang dulu menaklukkan kini, justru ditaklukkan oleh kesombongannya sendiri. Dan dunia hanya bisa menyaksikan, karena Israel telah memilih jalan kehancurannya sendiri." Langit malam pun kembali memerah. Helikopter terakhir meninggalkan kota, membawa para diplomat yang tersisa. Dari kejauhan, dunia masih menonton. Bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan keheningan yang berat. Karena semua tahu, malam itu sejarah baru sedang ditulis. Bukan oleh para jenderal atau politisi, tapi oleh kehancuran yang diciptakan oleh satu bangsa yang lupa pada arti kebijaksanaan. Dunia menyaksikan Israel terpecah, dan mungkin, untuk pertama kalinya,
Dunia merasa kasihan pada negara yang dulu tak pernah mengenal kata menyerah. Pagi itu, suasana di Gedung Merdeka, Jakarta, terasa berbeda dari biasanya. Langit cerah, tapi udara di dalam ruang konferensi penuh dengan ketegangan. Para jurnalis dari berbagai negara berdesakan di depan podium, kamera menyala tanpa henti, menunggu pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia. Dunia tahu, apapun yang akan diucapkan hari ini akan menjadi titik balik dalam sejarah diplomasi global. Dan ketika pintu utama terbuka, langkah tegas Menteri Luar Negeri Indonesia menggema di ruangan yang sunyi. Dengan wajah tegas dan nada yang dingin, ia membuka map merah di tangannya dan membacakan pernyataan yang membuat dunia terdiam. Atas penghinaan terhadap kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia dalam sidang umum PBB, kami, atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, menyatakan kami tidak akan tinggal diam. Kata-kata itu mengguncang panggung dunia. Suara tepuk tangan bergemuruh di dalam ruangan, bukan dari para pejabat, tapi dari rakyat yang hadir menyaksikan melalui layar besar di luar gedung. Ribuan orang berkumpul di bundaran HI membawa bendera merah putih dan poster bertuliskan, "Harga diri bangsa tidak bisa dihina." Suasana Jakarta berubah seperti lautan semangat nasionalisme. Di media sosial, tagar Indonesia Bersatu dan Indani Hormat untuk Bangsa menjadi tren global dalam hitungan jam. Dunia menyaksikan bagaimana satu negara dengan suara bulat berdiri melawan penghinaan yang datang dari pemimpin, yang kini negaranya sendiri tengah runtuh. Presiden Indonesia kemudian muncul dalam siaran langsung dari Istana Negara. Wajahnya tenang tapi matanya menyala tajam. Bangsa ini berdiri di atas darah dan kehormatan para pahlawan. Tidak ada satupun pemimpin di dunia yang berhak menginjak martabat Indonesia. Kami menuntut permintaan maaf resmi dari Israel dalam waktu 72 jam. Jika tidak, kami akan memutus semua jalur diplomatik dan ekonomi secara permanen. Kalimat terakhir itu seperti ledakan di panggung dunia. Dalam waktu singkat, pesan itu diterjemahkan ke puluhan bahasa dan disiarkan oleh setiap stasiun berita besar dunia. CNN menulis, Indonesia Ultimatum Israel. Al Jazeera menyiarkan dengan tajuk, Kebangkitan dunia Islam dimulai dari Jakarta. Dukungan mulai berdatangan dari seluruh penjuru dunia Islam. Arab Saudi, Turki, Pakistan, Iran, dan Malaysia mengeluarkan pernyataan serupa, menyatakan solidaritas penuh terhadap Indonesia. Bahkan negara-negara yang sebelumnya netral ikut bersuara. OIC, Organisasi Kerjasama Islam, menggelar sidang luar biasa di Riyadh. Dalam pertemuan itu, para pemimpin negara Muslim berdiri dan memberikan tepuk tangan ketika Duta Besar Indonesia naik ke podium. Hari ini, kehormatan satu bangsa adalah kehormatan seluruh dunia Islam, katanya lantang. Sorak-sorai memenuhi ruangan, seakan api persatuan yang lama padam kini menyala kembali. Sementara itu, di Israel, suasana semakin tegang. Pemerintahan darurat yang dibentuk setelah kudeta menghadapi tekanan dari segala arah. Menteri Luar Negeri sementara, yang menggantikan pejabat sebelumnya yang melarikan diri, duduk di depan layar berita internasional dengan wajah muram. Ia tahu, ultimatum Indonesia bukan sekadar ancaman diplomatik. Ini adalah simbol perlawanan moral. Jika dunia Islam bersatu di belakang Indonesia, gumamnya, kita akan menghadapi isolasi total. Di luar gedung pemerintah, sisa-sisa kerusuhan masih berlanjut. Tentara berjaga dengan wajah letih, sementara langit Tel Aviv masih berwarna abu-abu dari asap kebakaran yang belum padam. Di Washington, para pejabat Gedung Putih melakukan rapat darurat. Beberapa anggota Kongres mendesak pemerintah Amerika untuk turun tangan dan menengahi situasi. Tapi opini publik di dunia barat mulai berubah. Banyak yang menilai Israel sudah terlalu lama berlindung di balik dalih keamanan untuk membenarkan tindakan arogan pemimpinnya. Kita tidak bisa lagi menutup mata, ujar salah satu senator Amerika dalam wawancara langsung. Indonesia telah menunjukkan sikap terhormat, dan dunia harus mendukungnya. Dukungan moral itu, meski sederhana, mengguncang fondasi diplomasi lama yang selama ini berpihak pada Israel. Pemerintah Indonesia tak berhenti di situ. Dalam waktu 24 jam setelah ultimatum diumumkan, Jakarta mengirimkan nota diplomatik resmi ke lebih dari 100 negara, menyerukan boikot terhadap produk dan kegiatan ekonomi yang berkaitan langsung dengan Israel. Beberapa negara Muslim segera menindaklanjutinya. Arab Saudi menangguhkan kerjasama energi, Turki menutup jalur udara bagi maskapai Israel, dan Malaysia menutup pelabuhannya dari kapal berbendera Israel. Dunia menyaksikan fenomena langka, solidaritas global yang muncul dari satu kata, harga diri.
Di tengah euforia dukungan itu, Indonesia tetap berhati-hati. Menteri Pertahanan memerintahkan kesiagaan nasional di beberapa titik strategis, terutama di laut. Kapal-kapal patroli Indonesia mulai meningkatkan intensitas pengawasan di perairan Natuna dan Selat Malaka, bukan karena ancaman langsung, tapi untuk menunjukkan kesiapan bahwa bangsa ini tidak sedang bermain-main. TNI menggelar latihan gabungan besar-besaran dengan sandi Operasi Garuda Perkasa. Dari udara, barisan jet tempur Sukhoi melintas di atas langit Jakarta, membentuk formasi Garuda. Tayangan itu disiarkan langsung dan menjadi simbol kekuatan moral yang berbalut disiplin militer. Di markas besar PBB, suara Indonesia kembali menggema. Duta Besar Indonesia untuk PBB berdiri di mimbar, menatap puluhan delegasi dengan tatapan tegas. Kami tidak menuntut peperangan. Kami menuntut kehormatan. Kami tidak meminta dunia untuk memilih pihak, tapi kami meminta dunia untuk memilih kebenaran. Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang. Beberapa diplomat bahkan berdiri memberi penghormatan. Israel, yang kini diwakili oleh delegasi daruratnya, hanya bisa menunduk. Di dalam negeri, gelombang solidaritas terus tumbuh. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia turun ke jalan dengan damai. Masjid-masjid penuh dengan doa bersama. Gereja dan vihara pun ikut mendoakan perdamaian dunia, menunjukkan bahwa semangat nasionalisme Indonesia tak hanya tentang agama, tapi tentang martabat kemanusiaan. Di media sosial, video pidato Presiden Indonesia viral dengan jutaan tayangan. Banyak warga dunia yang menulis komentar. Bangsa ini mengingatkan dunia bahwa kehormatan lebih berharga daripada kekuasaan. Namun di sisi lain, tekanan internasional membuat Israel semakin goyah. Beberapa perusahaan besar internasional menarik investasinya, sementara sistem perbankan mereka mulai terguncang. Mata uang Israel anjlok dalam semalam. Negara yang dulu ditakuti karena kekuatan militernya kini terancam lumpuh oleh kekuatan moral dan diplomatik yang datang dari timur. Para analis menyebutnya revolusi sunyi Indonesia, perang tanpa senjata, tapi dengan dampak yang lebih menghancurkan daripada peluru. 3 hari berlalu sejak ultimatum dikeluarkan, dan dunia menahan napas menunggu respons Israel. Tapi yang datang bukan permintaan maaf, melainkan keheningan panjang. Pemerintahan sementara di Tel Aviv tampak bimbang, terjebak antara gengsi dan keputusasaan. Mereka tahu, jika meminta maaf, itu berarti mengakui kekalahan moral di hadapan dunia. Tapi jika tetap diam, mereka akan kehilangan segalanya. Dunia menunggu, kamera menyorot, dan Jakarta bersiap pada skenario apapun. Malam keempat, dalam pidato yang disiarkan dari Istana Negara, Presiden Indonesia menatap kamera dengan sorot mata tajam namun tenang. Kami telah memberi waktu, ucapnya perlahan, dan mereka memilih diam, maka kami akan melangkah sendiri, bukan dengan amarah, tapi dengan kehormatan. Di luar istana, ribuan rakyat bersorak. Dunia terdiam. Sebab pada malam itu, bukan peluru ataupun rudal yang mengguncang dunia, melainkan suara satu bangsa yang berdiri tegak mempertahankan kehormatannya. Dan sejak hari itu, sejarah mencatat bukan hanya tentang krisis Israel, tetapi tentang kebangkitan baru dunia yang berani berkata tidak terhadap kesombongan. Dunia tahu ultimatum Indonesia bukan sekadar ancaman, melainkan pesan abadi, bahwa di antara kekacauan politik dan kebohongan diplomatik, masih ada bangsa yang menjadikan kehormatan sebagai senjata terkuatnya. Langit Tel Aviv malam itu tampak gelap dan berat, seolah ikut berduka atas nasib negeri yang sedang runtuh dari dalam. Kota yang dulu tak pernah tidur kini sepi, hanya menyisakan suara siren dan dentuman jauh yang terus bergema tanpa henti. Di pusat kota, konvoi kendaraan lapis baja melaju cepat, menembus jalanan yang penuh puing dan asap. Di dalam mobil anti peluru itu duduk seorang pria dengan wajah letih. Matanya sayu namun penuh kegelisahan. Dialah Perdana Menteri Israel, sosok yang dulu dielu-elukan sebagai pemimpin kuat, kini menjadi simbol kehancuran negaranya sendiri. Ia menatap kosong keluar jendela, melihat kota yang terbakar karena kesalahan lidah dan keangkuhan yang tak pernah ia sesali. Dalam pikirannya, ia tahu segalanya telah berakhir, baik kekuasaan, pengaruh, maupun legitimasi yang selama ini ia pertahankan dengan tangan besi. Konvoi itu melintas di sepanjang jalan Ben Gurion, diapit kendaraan pengawal dari unit keamanan khusus. Mereka sudah waspada sejak pagi, karena laporan intelijen menyebutkan adanya kelompok bersenjata misterius yang berencana melakukan serangan balasan terhadap pemerintahan. Namun, tak ada yang tahu siapa musuh sebenarnya. Apakah dari faksi militer yang melakukan kudeta, kelompok oposisi dalam negeri, atau justru tangan-tangan bayangan yang dulu mereka latih sendiri di masa lalu. Di udara, helikopter tempur berputar, menyinari jalan dengan sorot lampu putih yang menusuk mata.
Setiap tikungan terasa seperti jebakan, setiap suara mesin terdengar seperti ancaman. Sang Perdana Menteri memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat kembali hari-hari di mana ia masih memiliki kendali penuh atas segalanya. Ia teringat podium megah di sidang umum PBB, saat seluruh dunia terdiam mendengarnya berbicara. Ia teringat bagaimana ia berdiri dengan dada membusung, menantang norma diplomasi, dan menyinggung kedaulatan bangsa lain dengan kalimat yang membuat dunia gemetar. Tapi kini, semua itu hanya tinggal bayangan yang memburu dirinya. Aku hanya berbicara kebenaran, gumamnya pelan. Namun bahkan suaranya sendiri terdengar seperti pengakuan dosa yang terlambat. Beberapa menit kemudian, konvoi mulai memasuki distrik pemerintah yang kini hampir kosong. Gedung-gedung tinggi yang dulu menjadi simbol modernitas Israel, kini penuh lubang peluru dan jelaga. Bendera-bendera yang dulu berkibar dengan gagah kini robek tertiup angin panas dari sisa kebakaran. Radio komunikasi pengawal terus berbunyi, melaporkan kondisi rute. Namun di antara statis dan suara panik, muncul satu nada yang tak dikenali. Suara berat dengan logat khas militer. Operasi dimulai. Kalimat itu diulang 2 kali, kemudian sunyi. Semua pengawal menegang, tangan mereka langsung menggenggam senjata. Seketika langit malam terbelah oleh cahaya oranye menyilaukan. Ledakan pertama mengguncang jalan depan konvoi. Suara keras seperti guntur memecah keheningan, menghempaskan mobil paling depan hingga terbalik. Kilatan api membumbung tinggi, menelan 2 kendaraan pengawal dalam sekejap. Tubuh para prajurit terlempar ke udara, sementara serpihan logam beterbangan ke segala arah. Teriakan panik memenuhi radio, disusul perintah untuk mengamankan target utama. Mobil Perdana Menteri berbelok tajam, mencoba mundur, tapi dari arah belakang terdengar dentuman kedua, lebih besar, lebih mematikan. Jalan Ben Gurion kini berubah menjadi neraka. Sopir berusaha keras mengendalikan mobil, tapi asap tebal membuat jarak pandang hilang total. Dari balik kabut hitam itu, muncul sosok-sosok bersenjata lengkap, mengenakan pakaian hitam tanpa tanda pengenal. Mereka bergerak cepat dan disiplin dan mematikan. Tanpa suara, mereka menembak roda kendaraan pengawal yang tersisa, lalu mendekati mobil utama dengan pola pengepungan profesional. Semua berlangsung dalam hitungan detik, terlalu cepat bahkan untuk pasukan elit pengawal Perdana Menteri. Tembakan balasan terdengar, tapi kalah jumlah dan kekuatan. Beberapa pengawal roboh di tempat di dalam mobil. Perdana Menteri mulai panik. "Siapa mereka? Siapa yang berani?" katanya dengan suara bergetar. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, kaca mobil depan retak oleh tembakan peluru berlapis baja. Sopir tewas seketika, darahnya menyiprat ke dashboard. Pengawal pribadi berusaha menarik tubuh Perdana Menteri ke bawah kursi, namun ledakan ketiga menghantam sisi mobil, membuat kendaraan itu terguling dan terbakar. Dunia seakan berhenti sesaat, sebelum ledakan susulan mengguncang hingga radius beberapa blok. Api menjilat tinggi ke langit malam, menerangi reruntuhan kota yang sudah kehilangan jiwanya. Berita ledakan menyebar secepat kilat. Dalam hitungan menit, media internasional menyiarkan gambar konvoi yang hancur menjadi puing. Tayangan langsung dari drone memperlihatkan kobaran api raksasa di jantung Tel Aviv. Di newsroom seluruh dunia, pembawa berita berbicara dengan nada guncang, menyebut bahwa Perdana Menteri Israel kemungkinan besar telah tewas dalam serangan itu. Gedung Putih, Kremlin, dan berbagai kantor pemerintahan di Eropa segera mengadakan rapat darurat. Dunia menahan napas, menyaksikan kejatuhan seorang pemimpin yang pernah mengguncang panggung global hanya dengan satu pidato penuh kesombongan. Namun, di balik layar, tidak semua orang berduka. Di ruang gelap bawah tanah yang dijaga ketat, sekelompok pejabat tinggi dan perwira militer menatap layar monitor yang menampilkan siaran langsung kebakaran Tel Aviv. Mereka saling bertukar pandang, lalu salah satu dari mereka berkata lirih, "Akhirnya selesai. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Hanya keheningan panjang yang terasa seperti pengakuan atas dosa kolektif." Mereka tahu, negara mereka baru saja kehilangan pemimpin, tapi mungkin juga baru saja memperoleh kesempatan terakhir untuk menyelamatkan diri dari kehancuran total. Keesokan paginya, matahari terbit di atas puing-puing kota yang hangus. Asap masih mengepul dari sisa ledakan. Sementara pasukan penyelamat bekerja tanpa henti mencari korban. Di antara reruntuhan mobil baja, ditemukan jasad yang terbakar parah, mengenakan cincin identik dengan milik Perdana Menteri. Berita kematian itu dikonfirmasi secara resmi oleh kantor pemerintahan sementara. Dunia langsung bereaksi. Sebagian mengucapkan belasungkawa, sebagian lain melihatnya sebagai keadilan yang datang terlambat. Indonesia, yang sejak awal menjadi pusat polemik, merespons dengan tenang namun tegas.
Dalam siaran nasional, Presiden Indonesia hanya berkata satu kalimat, "Keangkuhan selalu berakhir dalam kehancuran." Kalimat itu segera menjadi kutipan viral di seluruh dunia, menjadi simbol betapa lidah bisa lebih berbahaya dari peluru. Negara-negara Islam menggelar doa bersama, sementara ribuan warga di Timur Tengah turun ke jalan, merayakan kejatuhan pemimpin yang dianggap menghina keyakinan mereka. Tel Aviv tetap membara selama beberapa hari berikutnya. Kekuasaan beralih ke pemerintahan darurat, sementara dunia bersiap menghadapi ketidakpastian baru di Timur Tengah. Tapi bagi rakyat Israel, yang tersisa hanyalah rasa takut dan kehilangan. Mereka sadar, bukan serangan musuh yang menghancurkan negara mereka, melainkan kesombongan pemimpin yang buta oleh ego dan kekuasaan. Dan malam itu, di antara reruntuhan kantor Perdana Menteri yang hancur, seorang jurnalis menulis kalimat pembuka untuk berita utamanya. Israel runtuh bukan karena perang, tetapi karena kata-kata yang tidak pernah dijaga. Begitulah akhirnya kisah tentang seorang pemimpin yang terlalu percaya pada kekuatan dirinya sendiri hingga lupa bahwa dunia selalu mencatat setiap kesombongan dengan tinta api.